Perkenalkan, nama saya Julia Kaeng, NIM 2174-2010-55, kelas A1, 21, Fakultas Hukum. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas UAS Sosiologi tentang peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau hukum sosial kontrol. Yang pertama, pengertian hukum. Ditinjau dari segi etimologi, hukum berasal dari bahasa Arab yang berbentuk mufrad atau tunggal. Kata jamaknya adalah akasnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Hukum juga dinamakan res yang berasal dari kata rectum, diambil dari bahasa Latin yang berarti pimpinan atau tuntunan atau pemerintah. Pengertian kontrol sosial. Secara umum, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh kelompok atau orang masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Dalam sistem pemerintah, pengadilan sosial diartikan sebagai penguasa yang dilakukan masyarakat terhadap jalannya pemerintah, khusus pemerintahan beserta aparatnya. Pengertian pengadilan sosial terhadap tersebut mencakup segala proses yang direncanakan atau tidak serta bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah dalam sosial yang berlaku. Kontrol sosial menurut para pakar, yang pertama Peter E. Beger, adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Yang kedua, Rock dan Warren, adalah proses yang terencana atau tercantum untuk mengajak individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai-nilai kelompok terhadap mereka tinggal. Yang ketiga, Soejono Sukanto, adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah yang berlaku. Jadi, kontrol sosial dapat disimpulkan sebagai suatu cara yang atau saran yang digunakan untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat agar mematuhi nilai-nilai kaidah yang berlaku. Yang bagian C, hukum sebagai sosial kontrol. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka merupakan salah satu alat pengendalian sosial. Alat masih ada sebab masih aja diakui beberapa predator sosial lainnya. Misalnya keyakinan, kesusilaan, kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi definisi tingkah laku yang menyimpan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntunan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat definisikan sebagai suatu penyimpanan terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan fungsi dan tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Ini sekaligus berarti bahwa hukum mengarahkan bahwa masyarakat membuat secara benar menurut aturan sehingga ketertiban hukum terwujud. Pengadilan sosial terjadi apabila suatu kelompok menetapkan tingkah laku kelompok lain, atau apabila kelompok mengendalikan anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku lainnya. Dengan demikian, pengendalian sosial terjadi dengan 3 taraf, yakni kelompok terhadap kelompok, kelompok terhadap anggotanya, kelompok terhadap pribadi. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua pihak,
Pihak pertama menguasai negara. Fungsi dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dapat membentuk hukum tertulis dan perundang-undang. Yang kedua, masyarakat. Fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat. Di bawah hukumnya bisa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebinasaan. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Bagian D, hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Hukum mungkin digunakan sebagai suatu alat oleh pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pimpinan suatu atau lebih lembaga-lembaga bermasyarakat. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta penguasaan pelopor berupa perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur direncanakan terlebih dahulu. Di dalam lembaga hal, hukum mempunyai pengaruh yang sangat langsung terhadap lembaga-lembaga bermasyarakat, yang diartinya adalah bahwa terhadap hubungan yang langsung atau oknum dengan perubahan-perubahan sosial. Suatu kaidah hukum yang menetapkan bahwa janda dan anak tanpa perhatian jenis dapat menjadi ahli waris mempunyai pelangsungan terhadap terjadinya perubahan sosial. Sebab tujuan utama adalah suatu pengubah pola-pola perilaku dan hubungan antara warga masyarakat. Yang bagian E, hukum sebagai sarana pengaturan keperilakuan. Sebagai sosial, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah keperilakuan masyarakat, sesuatu dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya sebelumnya.